Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Ivan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin membahas tentang topik baru yang akan kami ambil, yaitu teknik fotografi yang membentuk gambar dalam 3 dimensi atau holografi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Michael Ferdi, dan dibantu oleh 2 teman saya, yaitu Fatu dan Angel. Kemudian di sini ada table of contents, yaitu bagian-bagian yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada biodata dari penemu holografi, yaitu Dennis Geber. Kemudian yang kedua ada abstraknya, pendahuluan, dan hasil dan pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis-jenis holografi, teknologi hologram, manfaatnya, kemudian ada dampak positif juga negatifnya. Di sini ada biodata tentang penemu holografi, yaitu Dennis Geber. Dennis Geber lahir di Hungaria pada tanggal 5 Juni tahun 1900. Beliau adalah fisikawan Inggris dan penerima Nobel Prize dalam bidang fisika pada tahun 1971 untuk penemuannya yaitu holografi. Beliau memperoleh gelar doktor di Universitas Teknologi Berlin pada tahun 1927. Beliau juga anggota Royal Society London pada tahun 1956 dan anggota Kehormatan Akademi Ilmiah Hungaria pada tahun 1964. Dennis Geber meninggal pada tahun 9 Februari tahun 1979. Masuk ke bagian abstrak, yaitu holografi ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Dennis Geber pada tahun 1947. Dennis menemukan holografi ini secara tidak sengaja pada saat ia sedang bekerja pada sebuah laboratorium yang melakukan pengembangan mikroskop elektron, dan di situ ia menemukan metode holografi. Holografi sendiri adalah sebuah metode dasar dari proses perekaman gambar yang menghasilkan suatu film ataupun gambar. Dalam metode ini, informasi dibawa dan direkam melalui gelombang cahaya dalam bentuk gelombang amplitudo. Kemudian holografi ini pun juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu holografi inline dan off-axis. Kemudian dengan seiringnya berjalan waktu, holografi berkembang fungsinya dan kini sering kita sebut sebagai hologram. Hologram itu adalah merupakan sebuah teknologi yang menginterferensi berkas cahaya yang merefleksikan bentuk fisik objek dan menjadikannya sebuah gambar virtual 3 dimensi. Gambar ini kemudian akan direpresentasikan ke dunia nyata melalui sebuah rekaman. Berdasarkan tujuannya, hologram dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hologram transmisi dan hologram refleksi. Hologram ini pun mempunyai dampak positif serta juga negatif bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak positif dari teknologi hologram ini adalah mempermudah komunikasi. Sebagai salah satu contohnya adalah konser musik yang menggunakan konsep teknologi hologram. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemanipulasian data, pencurian data pribadi, serta membuat orang menjadi malas berinteraksi secara langsung. Kemudian dalam penelitian tentang holografi ini, kami gunakan metode kualitatif yang meliputi studi kasus dan teks sejarah. Kemudian masuk ke dalam pendahuluan. Holografi adalah metode dasar dari proses perekaman gambar ataupun proses fotografi yang menghasilkan suatu film ataupun gambar. Dalam metode ini, informasi dibawa dan direkam oleh gelombang cahaya dalam bentuk gelombang amplitudo. Sehingga metode ini digunakan untuk melakukan proses pemindahan suatu gambar itu dalam bentuk gelombang. Gambar yang dihasilkan melalui fotografi adalah gambar 2 dimensi, di mana hasilnya hanya dapat dilihat oleh satu angle. Metode holografi ini kemudian berkembang dengan ditemukannya teknologi hologram, hasil dari pengembangan metode holografi yang sebelumnya. Hologram sendiri merupakan teknologi fotografi dengan merekam cahaya yang tersebar pada objek dan disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Hasil 3 dimensi ini dapat dilihat secara real-time secara 360 derajat dengan pergerakan animasi sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan ataupun menyampaikan informasi secara detail. Holografi ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Dennis Geber.
Pada tahun 1947, holografi ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja pada saat Dennis Gabor bekerja di dalam laboratorium suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik listrik. Saat itu beliau sedang melakukan pengembangan mikroskop elektron dan secara tidak sengaja menemukan metode holografi. Penemuan secara tidak sengaja ini menjadi fondasi ataupun dasar metode holografi modern. Namun, Gabor baru mendapatkan penghargaan Nobel Prize bidang fisika terkait penemuannya yang ditemukan pada tahun 1971. Hal ini dapat terjadi karena studi kelayakan atas hologram tidak mencapai titik signifikansi komersial. Kemudian setelah dilakukannya dengan pengembangan laser yang dilakukan pada tahun sekitar 1960-an, metode ini pun akhirnya dapat mencapai signifikansi karena objek 3 dimensi dapat dibuat dengan pengembangan laser yang ada, dan penemuan Gabor ini akhirnya dapat pengakuan sehingga mendapatkan Nobel Prize pada tahun 1971. Kemudian penemuan holografi ini yang ditemukan oleh Dennis Gabor ini sangat bermanfaat bagi aktivitas manusia, khususnya pada era modern sekarang. Penemuan ini membantu dalam segala bidang, khususnya dalam bidang komunikasi. Dengan adanya metode ini dan teknologi hologram yang dikembangkan, komunikasi menjadi lebih mudah karena menjadi lebih tidak terbatas antar jarak dan lainnya. Contohnya adalah saat kita melakukan telepon ataupun video conference, yang melakukan kegiatan tersebut seperti sedang berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, sangat mempermudah untuk media massa, khususnya media massa yang elektronik, karena pada era modern saat ini semuanya sudah serba elektronik dan digital. Sehingga media massa sangat dimudahkan untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan dan dapat dibuat lagi secara lebih menarik bagi konsumen maupun penggunanya. Di balik dampak-dampak yang positif, yaitu membantu dan yang mempermudah aktivitas, ada juga penemuan ini dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan secara tidak baik. Kemudian berikutnya di sini ada hasil dari pembahasan yang akan dijelaskan oleh Angel. Baik, masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu adalah holografi pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Dennis Gabor pada tahun 1947. Holografi ini sendiri sama seperti fotografi, karena holografi merupakan teknik untuk menghasilkan suatu gambar. Pada metode holografi ini, informasi dibawa dan direkam oleh gelombang cahaya dan membentuk gelombang amplitudo. Sehingga untuk melakukan proses pemindahan suatu gambar ini ada 2 tahap, yaitu yang pertama adalah perekaman hologram dan rekonstruksi gambar. Terdapat beberapa jenis hologram jika ditinjau dari teknik perekamannya, yaitu holografi inline dan holografi off-axis. Holografi inline adalah holografi yang perekamannya melewati sinar menembus objek transparan dan pola interferensinya yang dihasilkan direkam. Lalu untuk hologram off-axis, holografi yang perekamannya dengan menyinari objek dan sinar pantulan dari objek dipertemukan dengan sinar referensi di plat perekaman. Kelebihan dari metode inline itu yaitu koherensi tidak menjadi masalah karena jarak tempuh sinar objek dan sinar referensi tidak terlalu besar. Holografi inline melewati 2 proses, yaitu menulis hologram yang melibatkan perekaman pada film amplitudo dan informasi fase. Dan yang kedua adalah membaca hologram, di mana hologram diterangi dengan bidang referensi yang serupa. Next. Di sini ada gambar dari pengaturan optik inline atau sebaris untuk menulis hologram sebaris. Sumber titik cahaya monokromatik dikolimasikan oleh lensa dan sinar kolimasi yang dihasilkan menerangi objek semi transparan. Sumber cahaya yang digunakan dalam percobaan awal ini adalah lampu merkuri dengan spasial atau sudut yang sesuai dengan penyaringan temporal atau warna. Untuk masing-masing meningkatkan koherensi spasial dan temporal. Film ini merekam Fresnel pola difraksi medan yang muncul dari benda. Dengan asumsi linear response, intensitas yang terkait dengan film fotografi menemukan bahwa transmisi fungsi memiliki bentuk T dalam kurung X, Y sama dengan A tambah B kali I dalam kurung X, Y, di mana A dan B adalah konstanta.
Jadi hologram tertulis dan semua transformasi yang diperlukan tentang objek ada dalam fungsi transmisi T. Selanjutnya di sini ada pengaturan holography of axis. Seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi, lahirlah holografi digital dan komputer generated holography atau CGH. Holografi ini dibantu dengan bantuan media digital sehingga perekaman dan rekonstruksi holografi mendekati real time karena tidak memerlukan rekonstruksi secara manual menggunakan sinar referensi. Holografi digital adalah holografi yang proses perekamannya dan rekonstruksinya dilakukan secara digital. Sedangkan untuk CGH atau holografi yang membentuk hologram secara digital, rekonstruksinya dapat dilakukan secara digital maupun konvensial menggunakan proses fisik dan kimia. Di sini ada salah satu contoh dari pengaturan holografi digital. Next. Hologram adalah produk teknologi dari holografi. Hologram adalah rekaman pola interferensi dalam medium 2 atau 3 dimensi berbentuk. Ketika sumber titik cahaya atau bekas referensi dengan panjang gelombang tetap bertemu, cahaya dari panjang gelombang tetap yang sama dengan datang dari suatu objek. Ketika hologram diterangi oleh sinar referensi saja, pola difraksi menciptakan kembali bagian depan gelombang cahaya dari objek aslinya. Dengan demikian, gambar tidak dapat dibedakan dari objek sebenarnya. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa karakteristik dari hologram, yaitu yang pertama adalah cahaya pada saat sampai ke mata dari pengamat yang berasal dari gambar yang direkonstruksi dari sebuah hologram adalah sama dengan objek aslinya. Lalu yang kedua adalah hologram dari objek yang tersebar dapat direkonstruksi menjadi bagian-bagian kecil hologram. Sebuah hologram yang pecah berkeping-keping dapat digunakan untuk memproduksi lagi keseluruhan gambar. Tetapi penyusutan dari ukuran hologram dapat menyebabkan penurunan perspektif dari gambar, resolusi, dan tingkat kecerahan dari gambar. Lalu yang ketiga adalah hologram dapat direkonstruksi menjadi dua jenis gambar. Biasanya gambar nyata dan gambar maya. Lalu yang keempat adalah sebuah hologram tabung dapat memberikan pandangan 360 derajat dari objek. Lalu yang terakhir adalah lebih dari satu gambar independen yang dapat disimpan dalam satu plat fotografi. Yang sama dapat dilihat satu persatu dalam satu waktu atau real time. Lalu dari berbagai jenis hologram dan ada berbagai cara untuk mengklasifikasikannya, ada dua jenis hologram yang dibagi berdasarkan tujuannya, yaitu hologram refleksi dan hologram transmisi. Hologram refleksi adalah hologram ini memperlihatkan gambar 3 dimensi, benar-benar terlihat di dekat permukaannya. Jadi jenis hologram ini sering ditampilkan pada galeri. Hologram ini diterangi oleh titik putih lampu pijar, kemudian dipasang pada sudut dan jarak tertentu dan terletak di sisi penonton yang melihat hologram, sehingga bayangan terdiri dari cahaya yang dipantulkan oleh hologram. Baru-baru ini hologram telah dibuat dan ditampilkan dalam warna gambarnya yang tidak dapat dibedakan secara optik dari objek aslinya. Jika cermin adalah objeknya, bayangan holografi dari cermin dipantulkan cahaya putih, maka berlian adalah objeknya. Gambar holografi berlian terlihat berkilau. Lalu holografi transmisi. Holografi transmisi memiliki khas yang dapat dilihat dengan sinar laser. Biasanya dari jenis yang sama digunakan untuk membuat rekaman. Cahaya ini diarahkan dari belakang hologram dan gambar ditransmisikan ke sisi pengamat. Gambar visual bisa tajam dan dalam. Misalnya pada saat melalui hologram kecil, ruangan ukuran penuh dengan orang-orang di dalamnya. Dapat dilihat seolah hologram itu adalah jendela. Jika hologram ini pecah menjadi potongan-potongan kecil, agar tidak terlalu boros, hologram ini bisa ditutup oleh selembar kertas dengan lubang di dalamnya. Pengamat masih dapat melihat seluruh pandangan melalui masing-masing bagian, tergantung pada jenis lokasi potongan dan perbedaan perspektif yang diamati. Selanjutnya, jika sinar laser tidak divergen, diarahkan ke belakang melalui hologram, gambar nyata dapat diproyeksikan ke layar dan terletak di posisi awal benda. Selanjutnya, untuk variasi akan dijelaskan oleh Fatur. Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya adalah ada variasi yang dapat dibuat dari jenis-jenis hologram. Yang pertama adalah hologram timbul. Apa itu sih hologram timbul? Hologram timbul memproduksi massal hologram murah untuk aplikasi keamanan seperti elang pada kartu Visa.
Pola interferensi dua dimensi tekan tipis wall plastik. Hologram asli biasanya direkam pada bahan fotosensitif disebut fotoresis. Ketika dikembangkan, hologram terdiri dari alur di permukaan sebuah lapisan nikel disimpan pada hologram ini dan kemudian terkelupas menghasilkan logam SIM. Lebih banyak SIM sekunder dapat diproduksi dari yang pertama. SIM ditempatkan pada sebuah roll di bawah suhu dan tekanan tinggi. SIM melakukan hologram kegulungan bahan komposit mirip dengan Mylar. Yang kedua ada hologram integral. Hologram integral atau hologram transmisi atau refleksi dapat dibuat dari serangkaian foto, biasanya transparansi, dari suatu objek yang bisa berupa orang hidup, pemandangan luar ruangan, grafik komputer, atau gambar sinar X. Biasanya objek dipindai oleh kamera, sehingga merekam banyak tampilan terpisah. Setiap tampilan ditampilkan pada layar LCD, diterangi dengan sinar laser dan digunakan sebagai balok objek untuk merekam hologram. Pada A-strip vertikal, sempit plat holografik atau HoloLED plate. Tampilan selanjutnya juga sama direkam pada strip yang berdekatan, sampai semua tampilan direkam saat melihat selesai hologram komposit. Mata kiri dan kanan melihat gambar dari hologram sempit yang berbeda. Dengan demikian, gambar stereoskopik diamati. Baru-baru ini, kamera video telah digunakan untuk rekaman asli, yang memungkinkan gambar dimanipulasi melalui penggunaan komputer perangkat lunak. Yang ketiga ada interferometri halografi. Perubahan mikroskopis pada suatu objek dapat diukur secara kuantitatif dengan membuat dua exposure pada objek yang berubah. Dua gambar mengganggu satu sama lain dan pinggiran dapat dilihat pada objek yang mengungkapkan perpindahan vektor. Di interferometri holografi, waktu itu nyata. Bayangan maya benda dibandingkan langsung dengan benda nyata. Bahkan, objek yang tidak terlihat seperti panas atau gelombang kejut dapat terlihat. Dan yang keempat, hologram multisaluran. Dengan perubahan sudut cahaya, tampilan pada hologram yang sama, pemandangan yang berbeda dapat diamati. Konsep ini memiliki potensi besar untuk memori komputer yang sangat besar. Yang kelima itu ada hologram yang dihasilkan komputer, atau matematika holografi sekarang dipahami dengan baik. Pada dasarnya, ada 3 elemen dasar holografi, sumber cahaya, hologram, dan gambar. Jika ada 2 elemen yang ditentukan sebelumnya, elemen yang ketiga dapat dihitung. Misalnya, jika berkas cahaya paralel dengan panjang gelombang tertentu dan memiliki sistem celah ganda atau hologram sederhana, selanjutnya dapat menghitung pola difraksinya. Selain itu, dengan mengetahui pola difraksinya dan detail sistem celah ganda, dapat menghitung panjang gelombang cahaya. Setelah memutuskan panjang gelombang, apa yang akan digunakan untuk pengamatan? Hologram dapat dirancang oleh Computer Generated Holography atau CGH. Ini telah menjadi subcabang yang berkembang pesat. Misalnya, CGH untuk membuat elemen optik holografik atau HOI. Untuk memindai, membelah, memfokuskan, dan secara umum mengendalikan sinar laser di banyak perangkat optik seperti pemutar CD biasa. Ya, di sini holografi pun mempunyai dampak positif. Yang pertama adalah mempermudah untuk media massa, khususnya media massa elektronik. Terus yang kedua adalah kegiatan komunikasi yang dapat dilakukan menjadi lebih mudah. Karena hal-hal yang dapat menjadi penghambat seperti jarak yang harus tempuh, waktu yang harus dibuang atau dikorbankan, dan lain sebagainya bisa diatasi dengan mudah karena adanya teknologi hologram. Yang ketiga adalah dalam dunia militer. Dalam dunia militer, teknologi hologram ini digunakan oleh pihak militer khususnya komandan atau memimpin perang untuk menggambarkan secara 3 dimensi medan perang yang harus dilalui oleh militer sehingga dapat menyusun strategi dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat adalah biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir dengan menggunakan teknologi hologram ini. Yang kelima adalah dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna seperti menghemat tenaga karena dengan menggunakan teknologi hologram, aktivitas dapat menjadi lebih mudah dan juga mobilitas tidak terganggu. Dan yang terakhir itu adalah melakukan aktivitas telepon atau video conference. Menjadi lebih berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa contoh dampak positif. Tentu
kalau ada dampak positif tentu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari holografi itu diantaranya yang pertama, dengan dimudahkannya dalam komunikasi, jumlah frekuensi tatap muka secara langsung jadi semakin kecil karena dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga dapat menimbulkan sifat individu yang malas untuk bertemu dan saling berinteraksi dengan orang secara langsung. Dan yang kedua, selain dari aspek komunikasi, setiap individu akan menjadi malas untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan karena telah dimanjakan oleh teknologi yang ada. Dan yang ketiga, manipulasi data. Orang yang menggunakan teknologi hologram ini dapat dilakukan dan juga digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan data identitas yang telah dimanipulasi. Yang terakhir, yaitu pencurian data rahasia orang lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena pencurian data dapat dilakukan dari jarak jauh dan tidak perlu langsung datang ke tempat yang bersangkutan. Nah, itu diantaranya ada dampak positif dan negatif dari holografi. Sekiranya mungkin dari kelompok kami tentang presentasi holografi ini sekian. Terima kasih.